Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Amma ba'du. Hadirin saudara kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin di para yang pertama kita telah membahas sedikit daripada hukum-hukum tentang puasa. Tetapi saya ingin mengoreksi. Kemarin syurutus sihhati arba'atu asya. Syarat sahnya puasa itu, diterima puasa seorang itu ada 4. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah orang berakal, yang ketiga adalah suci daripada haid dan nifas, dan yang kelima adalah mengetahui waktu puasa tersebut. Di beberapa ada kekeliruan yang daripada pertama mungkin teman-teman saudara kalian bingung, tapi kita akan kembali mengoreksi daripada kajian tersebut. Dan syarat wajibnya orang berpuasa itu, yang pertama tadi adalah syarat sahnya puasa itu ada 4. Yang kedua adalah syarat wajibnya orang yang berpuasa itu ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua adalah taklif yaitu balik dan berakal, yang ketiga adalah itoqoh. Apa itu itoqoh? Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itoqoh adalah mampu secara fisik, secara kuat, secara jasmani dan rohani, dia mampu berpuasa. Yang keempat adalah sehat. Orang yang sakit, apabila sakitnya terus menerus, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Apabila dia kadang sakit, kadang tiba-tiba dia sehat, maka itu ada beberapa pilihan, tetapi kita tidak akan mengkaji kepada bab itu karena terlalu dalam. Intinya apabila orang yang sehat, maka diwajibkan berpuasa atas dirinya. Yang kelima adalah mukim. Itu adalah 2 bab kemarin yang kita bahas tentang hukum berpuasa. Maka kita akan melanjutkan daripada kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami Al-Yamani. Faslun fi arkani shaum. Rukun-rukun daripada berpuasa. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun-rukun dalam berpuasa itu ada 3. Yang pertama niyatun lailan li kulli yaumin fil fardin. Berniat untuk berpuasa setiap hari dilafazkan, setiap hari diniatkan untuk puasa fardu. Nah, karena saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk puasa-puasa fardu. Contohnya apa? Puasa nazar. Nazar adalah puasa termasuk puasa fardu karena telah dia meniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Yang kedua adalah puasa qada. Puasa qada itu harus diniatkan ketika dia ingin puasa, karena itu puasa termasuk dalam puasa fardu. Yang ketiga adalah puasa adaan, yaitu puasa pada bulan Ramadan. Maka setiap malam sebelum besoknya itu kita berpuasa, kita wajib untuk melafazkan atau meniatkan puasa tersebut. Bagaimana dengan puasa-puasa sunnah? Puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa itu boleh kita niatkan ketika paginya itu. Tetapi apabila untuk puasa fardu, puasa yang telah kita nazar, yang untuk puasa qada dan puasa adaan yaitu puasa bulan Ramadan, maka kita wajib meniatkannya malam itu ketika besoknya puasa. Tetapi disunahkan dalam madhab Syafi'i, disunahkan untuk mengikuti atau melafazkan seperti yang dilafazkan oleh Imam Malik, yaitu berniat puasa penuh di awal Ramadan. Jadi di awal Ramadan itu kita telah meniatkan puasa syahrul kamil, sebulan penuh. Tetapi untuk mazhab Syafi'i diwajibkan setiap malamnya itu. Itu yang pertama. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, wa tarku mufattirin dzakiran mukhtaran ghairu jahil ma'dzur. Yang kedua adalah meninggalkan segala macam yang membatalkan pada saat kita sedang ingat dan kita punya pilihan dan kita tidak bodoh dengan kebodohan yang maklum. Maksudnya apa saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita mengetahui apa-apa perkara yang membatalkan puasa dan kita tidak dipaksa oleh itu. Contohnya ada satu orang muslim, hadirin dimuliakan oleh Allah, satu orang muslim
yang dipaksa untuk membatalkan puasanya. Dibatalkan untuk membatalkan puasanya, kalau tidak dia akan dibunuh atau disiksa. Maka ketika dia telah makan atas paksaan itu, puasanya nggak batal. Karena dia tahu itu, dia tidak mengerjakan itu dengan kebodohan, dengan keikhlasan. Tidak. Dia mengerjakan itu dengan keterpaksaan. Itu rukun yang kedua. Rukun yang ketiga adalah wasoim. Jadi orang yang berpuasa. Jadi ketika kita telah mengerjakan 3 rukun itu, maka telah sempurna daripada puasa kita. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini 3 fasal, 3 bab yang kita kaji daripada par 1 sampai bagian par 2-nya. Ada bagaimana syartun sihhati arba'atu asya, syarat sahnya puasa itu ada 4. Ada syurutu wujubihi khamsatun, syarat wajibnya orang berpuasa itu ada 5. Dan arkanuhu salasatun, dan rukun-rukun daripada puasa itu ada 3. Maka ini kita murojaah untuk diri kita agar apa? Agar tidak buta dengan ilmu. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau, ya ayuhal walad, al-ilmu bila amal junun. Orang yang telah mempunyai ilmu tapi tidak mengamalkannya, maka seperti orang gila. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit kajian untuk menambah ilmu kita, dan semoga ini bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.